Waalaikumsalam. Silakan masuk Gita. Apakah tadi Ibu ada manggil Gita? Ya benar, tadi Ibu manggil Gita. Silakan duduk Gita. Sekarang kita sudah di ruangan konseling ya. Jadi Ibu akan melakukan bimbingan kepada Gita dengan tujuan mengkomunikasikan permasalahan yang disampaikan oleh wali kelas kita sama Ibu. Apakah Gita bersedia? Ya, Gita bersedia, Bu. Oke. Nah, Gita tadi datang ke sekolahnya terlambat atau bagaimana? Iya, terlambat, Bu. Tapi alhamdulillah dibolehkan masuk oleh Pak. Oh, tadi memang terlambat ya, dan juga diizinkan masuk oleh Satpam. Nah, baiklah Gita, sebelumnya Gita sudah pernah melakukan konseling? Sudah 1 kali, Bu. Sudah pernah ya 1 kali, berarti Gita sudah mengetahui apa itu konseling individual. Lupa, Bu. Gita lupa. Baiklah, akan Ibu sampaikan kembali ya, kalau konseling individual itu merupakan suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh guru BK, yaitu Ibu sendiri, kepada Gita sebagai konselingnya. Tujuannya untuk mengentaskan permasalahan yang Gita rasakan, yang Gita alami, seperti permasalahan pribadi, permasalahan belajar, sosial, ataupun permasalahan karir, ya Nak ya, ataupun perencanaan masa depannya Gita seperti apa, seperti itu. Nah, di sini Ibu memanggil Gita atau siapa? Panggil Gita aja, Bu. Oke, Ibu memanggil Gita saja ya. Nah, Ibu di sini Ibu memanggil Gita ke ruangan BK ini. Apa Gita merasa keberatan, Nak? Tidak. Tidak merasa keberatan ya. Berarti kita datangnya tidak terpaksa. Ibu ingin apa yang menjadi permasalahannya Gita itu bisa kita sampaikan kepada Ibu. Apa yang Gita rasakan, apa yang Gita pikirkan, itu silahkan Gita ceritakan, silahkan Gita sampaikan ke Ibu. Ya, kita bisa bercerita atau sampaikan ke Ibu secara terbuka. Nah, secara terbuka, tidak ada yang disimpan, tidak ada yang disembunyikan, karena hanya kita yang ada di ruangan BK ini. Apapun yang kita sampaikan itu hanya sebatas pintu saja. Ibu tidak akan sampaikan permasalahan kita baik kepada wali kelas kita, guru bidang studi kita, ataupun kepada orang tua. Walaupun nanti Ibu menyampaikan permasalahan kita ini, tentunya adanya persetujuan dari kita sendiri. Boleh tidak Ibu sampaikan permasalahan kita? Seperti itu ya Nak ya. Nah, jadi sekarang Ibu kan mendapatkan informasi tentang kehadirannya kita, tentang belajarnya kita ya. Sekarang kita kan sudah bertemu dengan Ibu ya Nak ya. Jadi apa yang ingin kita sampaikan kepada Ibu? Gita merasa bingung dan sedih, Bu. Kita merasa bingung dan sedih. Oke, Ibu memahami perasaan yang kita rasakan. Nah, kalau bisa, apakah perasaan Gita ini bisa dibicarakan bersama dengan Ibu? Iya, Bu. Dengan senang hati kita akan menceritakannya semuanya kepada Ibu. Tapi kita harap permasalahan kita ini dirahasiakan. Iya. Karena ini masalah pribadi, Bu. Iya, benar ya Gita. Kalau begitu, Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan yang Gita rasakan atau perasaan yang Gita alami sekarang ini. Di sini kita bisa bercerita tentang semua yang kita rasakan dengan tenang dan juga leluasa, karena di sini Ibu akan menjaga kerahasiaannya. Jadi gini, Bu, akhir-akhir ini semangat belajar kita menurun, sehingga tugas-tugas kita menumpuk dan malas mengerjakannya.
Oke, nah setelah itu bagaimana kita? Karena motivasi belajar yang menurun Mm-mm. dan minat belajar juga tidak ada, itulah yang menimbulkan kita malas belajar, Bu. Oke, berarti kita menyampaikan ke Ibu permasalahannya itu tentang minat belajar kita yang menurun, motivasinya juga, dan keinginan kemauan dalam belajar seperti itu ya Gita. Oke, nah sebelumnya tentunya kita harus mengetahui apa yang menjadi penyebab dari menurunnya minat belajar kita itu. Nah, sekarang kita kelas 10 ya? Iya, Kelas 10 dengan jurusan Akuntansi. akuntansi. Nah, kalau dengan jurusan kita sendiri, jurusan yang kita ambil itu pilihan kita sendiri atau bagaimana? Kalau ngambil jurusan akuntansi itu pilihan kita sendiri, Bu. Berarti pilihan kita ya dengan mengambil jurusan akuntansi. Kalau sekiranya kita sudah mengambil jurusan akuntansi dengan pilihannya kita sendiri, tentunya kita juga mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Nah, di sini kita tinggal bersama orang tua atau bagaimana? Di sini kita ngekos, Bu. Di sini kita kos ya. Kita kos. Kenapa tidak bergabung dengan orang tua kita? Karena di rumah ada masalah dan terjadi pertengkaran, jadi kita memilih untuk ngekos. Kita harap masalah itu bisa dilupakan, tapi ternyata tidak, Bu. Oh begitu, berarti kita juga mempunyai masalah di keluarga. Sudah berapa lama kira-kira kita? Dari awal masuk SMK, Bu. Dari awal masuk SMK. Untuk itu kita memilih untuk kos saja seperti itu. Oke, kalau begitu dengan kita merasakan adanya permasalahan keluarga tadi, kita ada tidak mengkomunikasikan perasaan kita? Belum ada, Bu. Belum ada. Ya, Berarti apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan di saat ini mohon maaf ya, tadi kita mengatakan orang tua bertengkar, itu belum ada kita sampaikan kalau kita tidak nyaman dengan hal seperti ini. Berarti belum kita sampaikan. belum ada disampaikan, Bu, karena takut nanti masalahnya bertambah lagi. Karena takut nanti munculnya permasalahan lagi seperti itu. Nah, di sini kita kos, itu bagaimana komunikasi kita atau komunikasi orang tua kayak kita? Ada? Kalau komunikasi sih jarang, Bu. Komunikasi jarang, berarti orang tuanya jarang bertanya kabar kayak kita. Iya. Kalau kita sendiri bagaimana? Kalau kita sih sering nelpon, tapi jarang dikasih kayak Tanggapan. ya, jarang dikasih tanggapan. Oh, berarti kalau kita komunikasi orang tua dengan kita itu bisa dikatakan jarang. Tapi kalau kita yang berkomunikasi terlebih dahulu dengan orang tua jarang ditanggapi seperti itu. Ya mungkin orang tua kita sibuk ya kita ya. Kita juga bisa memahami karena dengan kondisi orang tua kita yang sekarang di kampung ya Taya, tentunya orang tua kita juga ada kesibukan, ada juga pekerjaan. Tentunya kita juga bisa berpikir atau memilah dengan hal tersebut seperti itu ya Taya. Nah, dengan kita tadi mengatakan terkait belajar juga ya Nak ya, belajar dengan tugas yang menumpuk. Tadi kita juga mengatakan kalau kita kos, kalau ibu rasa kita kos itu tentunya bisa menyelesaikan tugasnya. Iya, sebenarnya sih iya, Bu. Tapi kalau ingin mengajarkan tugas itu rasanya malas, Bu. Sering kepikiran masalah-masalah itu, Bu. Jadi kita supaya masalahnya agak berkurang sedikit, kita pergi main sama teman-teman sampai lupa waktu juga, Bu. Oh, seperti itu. Berarti kita dengan tugas menumpuk itu kita kepikiran juga dengan masalah yang di rumah seperti itu ya Taya. Dan juga tadi kita mengatakan pergi keluar bersama teman-teman sampai lupa waktu. Itu pun termasuk dari pengendalian diri kita ya Nak ya. Itu pun harus kita pandai-pandai membagi waktu
Karena di sini kita kos. Kalau kos tentunya kita sendiri ya kita ya. Tentunya kita harus bisa memilah-milahnya seperti itu. Nah, sekarang kita sudah kelas 10 ya, dengan mengambil jurusan akuntansi. Nah, sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian semester. Kalau sekiranya kita masih tetap seperti ini, tetap berjalan di tempat, tentunya tidak ada progres ya nak ya. Dan juga diibaratkan kita sebagai kelas 10 ini pondasi ya, pondasi rumah. Kalau misalkan pondasi rumah tadi itu sudah goyah, tidak baik, tentunya berdirinya tidak kokoh nak. Tidak kokoh sampai kelas 11 dan 12. Nah, terkait tadi permasalahan yang memunculkan kita minat belajarnya berkurang, tidak adanya motivasi. Nah, berarti itu juga faktornya disebabkan oleh keluarga, seperti itu ya Taya. Mungkin kita bisa mengkomunikasikannya dengan orang tua, ya apa yang kita lihat ataupun yang kita rasakan, seperti itu ya nak ya. Lalu seperti apa lagi kita yang ingin kita sampaikan? Selama kita ngekos kita belum pernah pulang karena kita takut kalau pulang nambah masalah lagi Bu. Jadi kita pikir kita tidak sekolah dulu. Oh, berarti kita selama kos kira-kira kita sudah sekolahnya selama 5 bulan ya nak ya? Berarti belum pulang kampung? Belum. Takutnya nanti ya. Nah, dan tadi kita mengatakan takutnya ya kita ya. Alangkah baiknya dicoba dulu ya. Kita sebagai peran kita sebagai anak ya Taya, itu apapun permasalahan keluarga ataupun orang tua tadi, tentunya kita tidak terlalu dilibatkan, ataupun kita merasa mungkin permasalahan orang tua ini seperti ini, padahal ada sesuatu juga ya Taya. Tentunya kita, yang itu yang Bu sampaikan tadi, dikomunikasikan. Nah, sekarang kita dengan minatnya belajar tadi itu, pertama, dampaknya apa yang kita rasakan? Kalau dampaknya sih banyak dampak negatif. Banyak dampak negatif, seperti apa nak? Sering keluar gak jelas, keseringan main HP. Oh, keseringan main HP. Ya, semangat belajar jadi menurun. Kalau di kelas sendiri gimana kita? Sering keluar masuk juga? Iya, kadang kalau guru menerangkan pelajaran pasti ngantuk karena malamnya main HP sampai larut malam. Oh iya. Jadi lupa waktu. Berarti kurang juga konsentrasi saat belajar ya Taya. Iya, seperti itu. Nah, dengan minat kita tadi itu belajar ya. Kalau menurut kita belajar itu apa nak? Belajar itu seperti kalau guru mengasih pertanyaan kita bisa mengerti apa yang disampaikan guru tersebut. Tapi sekarang kita ngerasa kalau guru bertanya itu sulit mengasih jawaban itu Bu. Seperti takut-takut karena kita tidak memahami. Karena dia itu kalau kita tidak paham dengan materi itu, tentunya rasa takut kita juga muncul ya Taya. Ya, sekarang kita tadi ada nih komunikasi sama orang tua hari ini. Tidak ada. Kapan terakhir komunikasi dengan orang tua Ta? Kemarin. Itu kita yang telepon. Itu kalau boleh tahu Ibu itu membicarakan apa itu Ta? Tidak ada. Nanya kabar orang tua aja. Terus kita anak keberapa nak? Anak pertama. Anak pertama. Iya. Oke. Berarti yang lainnya minat belajar kita ini juga dimunculkan karena itu ya masalah keluarga tadi. Ya kalau masalah keluarga kita juga bisa kembali ke agama kita ya Taya. Kita bisa berdoa semoga apa yang kita pikirkan tadi itu semuanya itu baik-baik saja ya. Cobalah kita untuk belajar mengkomunikasikan apa yang kita rasakan, seperti itu ya nak ya.
Nah, sejauh ini mapel pembelajaran kita ada berapa, Nak? 12. Ada 12. Itu kira-kira tugasnya berapa yang tidak masuk kita? Yang masuk cuman pelajaran seni budaya sama bahasa Inggris. Berarti dari 12 yang masuk yang tugasnya masuk itu hanya seni budaya dan bahasa Inggris. Iya, Ibu lihat dari segi kehadiran kita juga minim sekali ya. Juga di sana ada banyak tanpa keterangannya. Itu tanpa keterangan itu kita Karena sering terlambat, Bu. karena sering terlambat. Terus lalu balik lagi ke kos. Apa yang kita lakukan, Nak? Main HP lagi. Oke. Nah, Gita, sekarang Ibu ingin bertanya kepada Gita, apa sih yang akan kita lakukan selama minat belajar kita itu berkurang? Selama minat belajar kita kurang, kita keseringan melamun, Sering melamun. sering keluar malam. Itu seperti kita keluar malam itu diketahui sama orang tua, Nak? Tidak, Bu. Tidak. Keseringan main HP sampai larut malam, sehingga paginya kan harus bangun lagi buat sekolah, sehingga kadang-kadang bangunnya terlambat, jadi terlambat juga masuk kelasnya, Bu. Iya, berarti kita sudah tahu ya kalau misalkan seperti terlalu aktivitas terlalu malam, hanya sekedar melihat HP, itu mengoperasikan aplikasi apa itu kita? Pas kalau udah larut malam biasanya kita membuka aplikasi TikTok. TikTok, berarti tidak pembelajaran ya? Tidak. Kalau itu bolehlah sekali-sekali di hari libur. Kalau keterusan dengan hari kita masuk sekolah, itu dampaknya yang kita rasakan. Kita terlambat, tidak semangat, ya Nak ya, tidak semangat, merasa mengantuk seperti itu. Iya, minat belajarnya kita itu menurun seperti itu. Kalau komunikasi kita sama teman-teman di kelas seperti apa, Nak? Kalau komunikasi sama teman di kelas, kita rasa jarang juga, Bu. Jadi di kelas susah berkomunikasi karena kita rasa teman-teman ini tidak sefrekuensi gitu. Jarang komunikasi juga, jarang bersosialisasi. Dan tadi kita mengatakan tidak sefrekuensi dengan teman. Iya, Nak, kalau misalkan kita bersosialisasi, bergaul, itu kita yang menyesuaikan, Nak. Kalau misalkan semuanya yang menyesuaikan ke kita pun itu tidak punya teman, ya Nak ya. Kita beranggapan, oh ini tidak sefrekuensi. Cobalah nilai teman itu menurut dirinya sendiri. Ya, bagaimana dia? Karena anak-anak ibu yang sekarang di dalam kelas itu kan tidak satu daerah ya. Kita berasal dari daerah yang berbeda-beda. Mungkin ada teman kita yang bicara, mungkin menurut kita yang mendengarkan kasar, tetapi emang seperti itu dia berbicara. Nah, coba pahami dia menurut dirinya. Ya, itu pun perasa ibu, itu pun dengan sosialisasi tadi, itu kan juga menumbuhkan minat kita, motivasi kita belajar. Ya kita ya, cobalah bergaul dengan teman-temannya, coba untuk mendekatkan diri lagi dengan teman-temannya. Ya, baik, Bu. Nah, lalu usaha apa yang telah kita lakukan untuk meningkatkan minat belajar kita ini? Kita udah usahain buat yang ingin belajar pulang sekolah itu langsung belajar, tapi kita tidak bisa, Bu, karena kalau pulang sekolah kalau capek kita tidur. Kadang kalau rasa malas buat ngerjain tugas itu ada aja, Bu. Kadang terpengaruh juga oleh HP, pengen pegang HP terus tanpa ingat-ingat pelajaran, jadi tugas-tugas banyak yang menumpuk ya Naya. Jadi ibu rasa permasalahan minat belajar kita ini juga bukan terpaku dengan ini, maaf ya kita ya, bukan hanya terpaku dengan keluarga ya Nak ya, tetapi juga adanya muncul rasa malas dari diri
kita. Ada juga dari tadi keseringan main HP, itu pun datangnya dari diri kita, ya. Nah, Ibu rasa itu masih bisa kita tingkatkan lagi pembelajarannya, ya nak ya. Dipilah lagi kita bermain handphonenya. Ataupun sekarang rasa malas itu muncul. Dahulu kita pernah semangat kan? Nah, kira-kira waktu semangat itu muncul karena apa? Waktu kita semangat buat sekolah itu karena emang sering ditanya sama orang tua apakah kita udah belajar, tugasnya udah dibuat atau belum. Nah, tapi sekarang yang membuat kita semangat belajar karena bisa dibilang tidak pernah ditanya apakah udah mengerjakan tugas, apakah tugasnya itu dibuat, tidak pernah sama sekali. Berarti itu juga mempengaruhi semangat kita ya nak ya. Dimana dulu berarti kita dulu SMP di kampung. Oh, berarti tinggal sama orang tua. Sekarang baru kos, tidak bergabung lagi dengan orang tua ya nak ya. Nah, itu yang Ibu sampaikan tadi ya nak ya. Kita juga bisa memahami kondisi orang tua kita tadi. Kita sebagai anak juga minta restu sama orang tuanya di saat pembelajaran, apapun yang kita lakukan. Kita tidak hanya menunggu, oh saya tidak disemangatkan dengan orang tua saya Bu, sehingga saya malas. Nah, kita yang minta restu sama orang tuanya. Ya nak ya? Iya Bu. Itu saran dari Ibu. Kalau misalkan kita hanya terpaku, hanya menuntut orang tua saja, sekarang kita sudah diibaratkan sekarang sudah remaja ya nak ya? Sudah remaja, di mana remaja ini memang membutuhkan perhatian, pengertian. Tapi di balik itu kita juga mengetahui bagaimana kondisi orang tua kita. Ya, dan juga tadi kita mengatakan kita anak pertama. Punya adik berapa orang kita? Satu. Ada satu orang. Kelas SD. Masih SD. Mungkin ada juga kesibukan lainnya orang tua kita ya nak ya. Kita sendirilah yang minta restu sama orang tua tentang pembelajaran kita ini, apapun yang kita lakukan. Ya. Sekarang bagaimana kita nih masih terpaku, masih kepikiran dengan keluarganya? Kalau sekarang sih masih kepikiran ya Bu, susah buat melupainnya Bu. Jadi kalau sedang belajar juga sering melamun, karena masih kepikiran. Jadi kayak susah banget buat lupain masalahnya. Masih terbayang-bayang mungkin ya Taya. Itu coba kita untuk tadi kan kita belum pernah pulang tuh. Coba pulang ke rumah, pulang kampung ya nak ya. Coba kita bicarakan sama ibu kita seperti apa ya. Mudah-mudahan apa yang ekspektasi kita tadi itu tidak terjadi. Ya, kita sebagai anak kan orang tua tidak semuanya yang disampaikan kepada kita sebagai anak. Mungkin itu sekarang tugas kita di sekolah sebagai seorang siswa ya. Sebagai seorang siswa, coba apa kewajiban siswa? Belajar. Coba kita belajar. Kalau di rumah kita berkewajiban sebagai anak, apa kewajiban kita sebagai anak? Membantu orang tua ya. Coba di netralisasi saja diri kita ya. Ini peran saya sebagai anak di rumah. Kita tidak terlalu pikiran panjang ya nak ya. Kalau misalkan tidak difikirkan, bagaimana kita tidak memikirkan keluarga kita ya nak. Tapi itu dipilah-pilah saja. Jangan sampai nanti merebasnya ke hasil belajar kita ya. Yang kita sampaikan tadi, dari 12 mata pelajaran nilai kita yang masuk hanya 2. Sementara kira-kira 2 minggu lagi kita ujian semester ya. Tentunya nanti kitanya kecewa, orang tua pun kecewa, dan ibu pun kecewa dengan hasil belajar kita. Mumpung sekarang masih ada kesempatan, coba kita
tingkatkan lagi apa tugasnya ya nak ya, pengerjaan latihan-latihan, tugas-tugas yang menumpuk tadi ya ta. Nah jadi dengan kita berperilaku tadi main HP, keluar malam ya, dengan melamun tadi di sekolah, itu baik enggak untuk kita? Kita kalau dipikir-pikir sih ini dampak negatif ya. Seperti keseringan ngelamun itu kan tidak baik. Seperti kalau main HP sebenarnya sih tidak boleh larut malam. Iya. Karena juga terpengaruh juga ke pelajaran besoknya. Seperti kita ngantuk di kelas, jadi pelajaran yang disampaikan itu tidak masuk. Sehingga kalau kita tidak paham tentang materinya, membuat kita jadi malas karena tidak paham mengerjakan ini, tapi tidak mengerti. Iya benar sekali ya Taya. Apalagi sekarang kita mengambil jurusan akuntansi ya nak ya. Kalau jurusan akuntansi ini kalau sekiranya ketinggalan pembelajarannya satu kali pertemuan, tentunya susah untuk mengikuti pertemuan selanjutnya. Ya itulah yang buat malas loh. Iya, Ibu berharap kita bisa pertama meningkatkan lagi belajarnya ya. Kalau tadi permasalahan keluarga, cobalah dikomunikasikan seperti apa ya nak ya. Iya Bu. Dan tadi kita juga sudah menyampaikan dampak yang muncul ketika kita berperilaku seperti itu ya nak ya. Di antaranya tadi seperti apa? Keseringan keluar malam. Iya, sering keluar malam. Itu kalau sering keluar malam tujuannya kemana itu kita? Kan kalau ke rumah teman, tapi pulangnya larut. Karena kita ngekos, kalau udah malam kan gerbangnya dikunci. Oh iya. Keseringan dikunci. Lalu kita ditelepon ibu pasnya, terus ditanya dari mana. Terus kita bisa kembali lagi ke kosnya. Bisa Bu. Kalau dengan keadaan kita yang seperti itu berarti belum diketahui sama orang tua nak? Belum diketahui. Kira-kira dengan sikap kita seperti itu baik nggak nak? Kita rasa tidak Bu, karena ini terlalu dampak negatifnya terlalu banyak Bu. Jadi membuat kita jadi malas belajar juga karena udah lupa waktu, tidak bisa membedakan waktu main, waktu belajar. Jadi susah Bu. Iya benar ya. Kalau misalkan kita terlalu terpaku tadi, tidak bisa memilah waktu ya Taya, tidak bisa memilah waktu bermain dan belajarnya kita. Nah kira-kira sekarang nih dari tugas kita yang tidak masuk itu apa rencana kita ke depannya itu? Rencana kita kurangin lagi main HP-nya, kurangin pikirin masalahnya, gak usah dipikirin dulu Bu. Kita harap kita bisa berpikir positif kalau masalah ini tuh ada jalan keluarnya. Iya benar sekali ya Taya. Kalau masalah keluarga tadi bagaimana pendapatnya kita? Kalau masalah keluarga tadi sih kita ingin melupakannya dan mencoba lagi berpikir positif. Benar sekali ya nak ya. Coba berpikir positif, coba untuk mengkomunikasikannya, karena kalau kita tidak komunikasi tentunya nanti adanya salah paham ya nak ya. Kita di sini semangat belajarnya kurang, tidak berminat dalam belajar, malahan dan sekiranya ibu dan ayah di kampung baik-baik saja ya kalau kita tidak ada komunikasi ya. Kalau misalnya di kelas bagaimana kita? Kalau di kelas kan karena susahnya bergaul, jadi kita mencoba untuk lebih memahami sifat teman-teman gitu. Benar sekali. Coba dipahami bagaimana teman itu ya. Coba dinilai teman itu menurut dirinya, bukan menurut pandangan kita. Kalau menurut pandangan kita itu kita tidak akan cocok, ataupun yang kita sampaikan tadi tidak satu frekuensi dengan temannya, seperti itu ya nak ya. Dan juga ibu melihat kehadirannya Gita ya, dilihat dari segi kehadiran itu bisa dikatakan minim. Nah bagaimana untuk ke depan
harapan kita. Kita harap ke depannya kita tidak terlambat lagi lah ke sekolah. Malamnya kurangin main HP-nya. Iya. Karena kita sering terlambat. Kalau nanya tugas kan kita tidak terlalu bersosialisasi dengan teman sekelas. Jadi kalau mau nanya tugas kayak ragu-ragu gitu Bu. Minder aja gitu. Nanti dikira sok kenal, sok asik. Berarti itu masih berpikir yang negatif kita ya nak ya. Iya. Sudah 5 bulan kita sekolah, kita sama teman-teman lainnya yang berasal dari sekolah yang berbeda-beda. Tentunya kalian harus bisalah menjalin komunikasi ya nak ya. Karena satu kelas itu berarti kan keluarga kecil dan satu sekolah ini adalah keluarga besar. Kalau sekiranya kita tidak dapat berkomunikasi, sosialisasi dengan baik dengan teman, itu yang kita sampaikan tadi. Kita merasa ragu-ragu untuk bertanya, ya nak ya. Iya. Dan sekarang bagaimana kita kosnya dekat dari sekolah? Ya dekat. Dekat dari sekolah dan juga sering terlambat ya, sering terlambat. Yang itu yang tadi yang disebabkan oleh pergaulan tadi, yang pergi larut malam sama temannya. Ya, Ibu rasa itu bisa untuk lebih meningkatkan lagi pengendalian dirinya kita, seperti itu ya nak ya. Iya Bu. Nah, kita apakah pengaruh kurangnya minat belajar kita itu akan tetap bertahan kita seperti itu atau akan ada perubahannya? Kita ingin sih ada perubahannya ya Bu. Tapi kalau sekarang masih susah untuk meningkatkan minat belajar. Kita mengatakan masih susah untuk meningkatkan minat belajarnya. Kira-kira apa lagi itu yang membuat kita susah lagi untuk meningkatkan minatnya dalam belajar? Ya karena malas Bu. Karena malas tadi. Kira-kira dulu kan bisa kita juga ada motivasinya ya nak ya. Sekarang coba jadikan itu juga motivasi. Tapi jangan terpaku, oh dulu saya ditanya sama orang tua saya Bu, sekarang tidak. Coba motivasinya pandang orang tuanya tadi. Ya, minta restu orang tuanya. Dan kita kan juga udah tahu dampaknya ya, sekiranya kita tidak berminat dalam belajar ya, kira-kira kita kalau diketahui sama orang tuanya, apa tanggapan dari orang tua kita kalau mengetahui kita tugasnya tidak masuk, kehadirannya sangat minim sekali anak ya, di kelas kita tidak semangat, sering melamun, itu bagaimana? Pastinya marah. Pastinya marah, tahu ya. Masalah lagi. Tambah masalah lagi. Yang kita sampaikan dari tadi, tapi takut ya kita ya. Takut lagi bertambah masalah. Nah, itu kita tahu. Kalau misalkan diketahui oleh orang tua, pasti marah. Ya. Untuk itu bagaimana kita? Kita ingin meningkatkan lagi belajarnya. Tidak kehadiran kita itu tidak pernah bolos ya. Semangat belajar kita ditingkatkan, jadikan semuanya motivasi. Iya benar sekali yang kita sampaikan. Jadikan semuanya itu motivasi buat kita. Ya, motivasinya seperti sekarang. Kita sudah kelas 10 dengan jurusan tadi akuntansi. Ada tidak prospek kedepannya kita seperti apa? Tujuan-tujuannya Ada sih Bu. ada apa itu kalau Ibu boleh tahu? Tujuan kita ngambil akuntansi sih yang pertama kan akuntansi itu pekerjaannya lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Lebih mudah mendapatkan pekerjaan menurut kita. Tapi harus usaha. Iyalah, harus ada usaha. Kalau sekiranya kita tidak berusaha, yaitu kita masih jalan di tempat saja. Nah, terus apa lagi tujuan-tujuan kita ke depannya? Dapatkan nilai bagus saya Bu. Biar orang tua kita bangga. Iya, kan kita udah mengetahui itu untuk mendapatkan nilai-nilai yang memuaskan, ya, yang bagus menurut kita. Apalagi kita sekolahnya SMK ya kita ya, sekolah menengah kejuruan, di mana nanti terjunnya itu ke dunia kerja.
Ya, dengan kita mengambil jurusan akuntansi, kita memperoleh pemahaman dengan banyak cenderung pembelajaran produktifnya ya. Tentunya kita juga bisa mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan ya. Yang tadi SMK itu perginya ke dunia kerja, kita sudah memperoleh skill yang kita dapatkan dari sekarang. Lihat ya, yang Ibu sampaikan tadi, ibarat kita sekarang itu sedang membangun fondasi. Nah, ya kalau fondasi kita itu sudah goyah, tidak kokoh, tentunya kita akan sulit untuk ke tingkat selanjutnya. Sekarang masih ada kesempatan, nak, ya, masih ada kesempatan untuk meningkatkan pembelajaran kita. Coba kita dengan bahasa-bahasa gurunya ya kita ya, kehadiran kita tadi ya, mungkin kita sudah dipanggil juga kemarin ya nak ya, terkait kehadiran kita. Mungkin dengan bahasa-bahasa gurunya atau teman-temannya, oh kita ini tidak masuk-masuk, coba diubah. Ya, diubah bahasa-bahasa ataupun pikiran-pikiran temannya, oh si kita ini nilainya tidak akan baik di akhir semester. Coba bahasa-bahasa temannya, anggapan-anggapan teman kita tadi itu dirubah. Ya, dirubah dalam artian semangat kita belajar. Jadi, apa yang dikatakan teman itu kita mendapatkan hasil yang memuaskan, kita semangat lagi dalam belajar, kita bisa mendekatkan diri dengan teman-teman yang ada di kelas, ya nak ya. Yang kita sampaikan tadi tentunya ada dampak kalau kita tidak dapat bersosialisasi, apalagi kita di kelas, ya nak ya. Dimana tadi Ibu mengatakan di dalam kelas ini adalah keluarga kecil, seperti itu ya nak ya. Oke, baiklah kita jadi kesimpulan dari pertemuan konseling yang kita lakukan hari ini, kita mengalami suatu permasalahan di mana tadi minat belajarnya kita menurun ya, hendaknya minat belajar yang disebabkan adanya yang kita sampaikan tadi, permasalahan dari keluarga ataupun dari dirinya kita sendiri. Main HP. Iya, kecanduan main HP. Yang paling penting tadi itu malas. Ya, kalau malas itu tidak ada obatnya kecuali kita yang memupuk rasa malas itu menjadi yang lebih semangat lagi. Ya, lalu apa lagi yang bisa kita simpulkan dari pertemuan kita ini? Sedikit lega ya, Bu. Misalnya kita udah diceritakan ke Ibu, udah dapat juga solusi sedikit. Jadi kita ingin bersemangat lagi untuk belajar, ingin meningkatkan lagi minat belajarnya, mengerjakan tugas-tugas yang ketinggalan karena sebentar lagi mau ujian. Iya, benar sekali ya Dita. Kita harus menyelesaikan tugas-tugas yang belum kita selesaikan. Apalagi ada 10 mapel lagi ya Dita ya. Ada 10 mapel lagi. Apalagi itu pembelajaran produktif. Itu tidak boleh dengan hasil yang sangat minim ya, dengan di bawah KKM. Coba kita tingkatkan lagi bagaimana pembelajaran kita ya. Coba disemangatin lagi seperti itu ya kita ya. Iya, Bu. Sekarang kita masih ada proses pembelajaran ya nak ya. Iya, Bu. Tadi kita mengatakan pembelajaran dengan Pak Saiful. Oke. Untuk itu sekarang kita masih dalam proses pembelajaran. Tadi minta izin keluar ya nak ya. Kita masih ada yang ingin sampaikan sama Ibu nantinya nak? Masih ada yang ingin sampaikan. Kalau begitu kita boleh kembali lagi ke sini untuk bertemu dengan Ibu, menceritakan lagi lebih lanjutnya atau kita membuat perencanaan untuk kedepannya kita supaya kita lebih berminat atau semangat dalam belajar. Contohnya saja dengan oh iya benar sekali membagi waktu ya kita ya. Kita membuat bagaimana pembagian waktu kita
ya agar lebih terarah lagi. Dan juga nanti berharap dengan hasil belajar kita yang memuaskan ya nak ya. Iya Bu. Yang Ibu sampaikan tadi, kita masih ada kesempatan nak, masih ada kesempatan untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Ada 2 minggu lagi ya nak ya, kira-kira perkiraan 2 minggu lagi. Kira-kira kita kembalinya untuk bercerita sama Ibu kapan nak? Hari Jumat. Hari Jumat. Oke, Ibu tunggu kehadiran kita di hari Jumat untuk membahas lagi ya, membahas apa yang perlu kita bahas juga, apa yang kita ingin sampaikan kepada Ibu. Berarti kita bertemunya di hari Jumat seperti itu. Oke lah kita terima kasih atas waktu kita sudah sudah mau bercerita sama Ibu, sudah mau berbagi sama Ibu di sini. Ibu berharap kita itulah lebih semangat lagi dalam belajar ya. Apapun nanti yang kita rasakan, boleh datang lagi sama Ibu, boleh menceritakan kembali. Ya baik Bu. Baiklah Kak, ini ada evaluasi hasil di mana nanti kita bisa menuliskan ya, menuangkan di sini bagaimana nanti apa yang kita dapatkan saat kita telah melaksanakan konseling ini, dan bisa kita kasih ke Ibu nanti di saat pertemuan selanjutnya ya nak ya. Baiklah Bu, nanti akan kita isi dan kita kasih di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih ya Gita. Bu.